Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas prediksi untuk penalaran kuantitatif soal UTBK 2020. Langsung aja, di sini ada soal pertama. Yang pertama, which expression is equivalent to 4, 3 plus X? Di sini kita kerjakan 4 karena dalam kurung, jadi harus kita kerjain terlebih dahulu. 4 4 ini dikali 3 yang ada di dalam kurung, dikali 3, terus 4-nya juga dikali X. Jadi 4 dikali 3 ditambah dengan 4 dikali X. Nah, 4 kali 3 adalah 12, sedangkan 4X adalah turun, jadi 4X. Jadi jawabannya gampang banget, berarti pilihan jawaban yang tepat itu ada di abjad C, silang yang C. Selanjutnya, di sini ada soal nomor 2. Which of these number sentence is true? Di manakah yang di bawah ini yang benar dari antara A, B, C, dan D? Kita harus mencari yang benar itu yang mana. Yang pertama, kita lihat di sini 3/10 dari 50 sama dengan 50% dari 3. Ini kalau 50% berarti setengahnya. 50% dari 3 adalah 1/2. Sedangkan 3/10 dari 50 itu kita cari. 10 sama 50 bisa dicoret. Lalu ini 5, bawahnya 1. 3 kali 5 kan 15. 15 itu nggak sama dengan 1,5. Jadi bukan jawaban yang A. 3% dari 50. Ini sama aja nih yang atas. 50% dari 3. Jadi, enggak ya. Beda. Sorry. Eh 6% dari 100. Meskipun 100 sama 50 bisa dibagi 2, 6% dibagi 3% itu bisa 6% bagi 2 itu adalah 3%. Bukan berarti ini jawabannya sama. Jawabannya itu berbeda. Kalau nggak salah 3% 7,5. Nah, yang C 50 ditambah 30 dibagi 30. Ini yang pertama lebih besar daripada yang kedua. Kalau bilangan pembaginya lebih kecil daripada bilangan yang dibagi, itu hasilnya 1, kalau sebaliknya pasti nilainya 0, jadi nggak usah dihitung. Kalau yang D, 3/10 dikali 50 sama dengan 5/10 kali 30. Ingat kalau ada pecahan gini kita kali silang ya. Yang dikali silang adalah 3 dan 50. Pembaginya tetap 10. Yang ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita masuk ke soal di nomor 3. Soal nomor 3. Kita masuk soal. A plus B adalah 25. What is the value of 2A plus 2B plus 4? Berapa nilai dari 2A ditambah 2B ditambah 4? Sekarang kita cari. Oke. Kalau A sama B di situ 25. Berarti caranya adalah seperti ini. A-nya kita cari dulu. Kan tadi A plus B itu adalah 25. Jadi, A itu adalah setengahnya. Berarti 12,5 atau 25 dibagi 2. Setelah itu kita masukkan
A sama B sama ya, adalah ini 12,5. 2A berarti 2 dikali 12,5. Kita masukkan dalam kurung dulu. Nah, ditambah 2B. 2B berarti 2 dikali 12,5. Tutup kurung. Ditambah 4. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 12,5 kali 2 itu 25. Ditambah 25 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 54. Itu adalah jawabannya. Jadi tinggal dimasukkan di dalam soal. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Di situ ada persegi panjang, ada ini lebarnya berapa meternya. Tapi di situ dituliskan this is a diagram of a rectangular garden. Rectangular itu artinya persegi panjang. The white area is a rectangular patch that is 1 meter wide. White area atau area yang putih itu adalah persegi panjang dengan lebar 1 meter. Di mana yang di bawah ini yang menggambarkan porsi dari area garden atau yang hitam ini dalam meter persegi. Nah, sekarang kita cari. Caranya adalah kita lihat dulu di sini. Di situ ada masing-masing itu udah jelas berapa meternya. Ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. X plus 4 itu adalah panjang, sedangkan X adalah lebar. Sedangkan ingat, persegi panjang itu adalah harusnya panjang dikali dengan lebar. Makanya kita cari lebarnya X. Di sini X harusnya dikali dengan lebar panjangnya X plus 4. Jadi X kali X adalah X kuadrat ditambah dengan 4. 4 kali X ya, jadi 4X. Nah, ini adalah luas seluruhnya atau yang hitam tanpa yang putih. Nah, karena yang ditanya adalah garden yang hitam tanpa area putih, maka kita harus cari terlebih dahulu yang putih. Yang putih itu 1 meter dikali lebarnya adalah 1X. 1X dikali 1 dikali 1 meter, 1 hasilnya. Jadi, kita kurangin X kuadrat tetap 4X min X 1X adalah 3X. Jadi, X kuadrat ditambah 3X. Tadi udah dikaliin 1X dikali 1 meter, jadi hasilnya adalah 3X. Nah, yang benar adalah kalau kita lihat di sini, yang paling benar adalah pilihan dari jawaban yang A. Kita ke soal nomor 5. Y sama dengan A plus B per C. Jika A 8, B 6, dan C adalah 2, what is the value of Y? Apakah nilai dari Y? Kita masukin. Y itu adalah A plus B per C. A-nya adalah 8, B-nya 6, C-nya 2. Jadi 8 tambah 6 dibagi dengan 2. 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Oke? Gampang kan? Ini apa? Di sini ada soal Joe mempunyai tiga metal blok. Beratnya adalah per bloknya sama. Jika berat satu blok itu
jika berat ini blok adalah 8 gram, ini yang akan terjadi kayak gitu. Di gambar yang pertama, gambar yang ditunjuk ini jumlahnya adalah 20, sedangkan ini adalah yang blok ini adalah 3. Kita perhatikan bloknya. The metal bloknya di sini ada 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 8 ya. Lihat dia paling ke bawah, berarti dia lebih berat. Jadi satu blok ini metal itu 1B kan satu blok lebih kecil dari 8. Sedangkan yang sebelah kanan ada 3 blok. 3 blok ini lebih berat dari 20 gram. 3 blok. Oke, 20 gram yang ini. Kalau lihat dari syarat pertama, kita lihat nih syarat pertamanya. Satu blok itu lebih kecil dari 8. Sedangkan di sini ABC-nya ada 5, 6, 7, dan 8. Berarti jawabannya itu bukan yang 8 atau bukan yang D. Oke. Terus kita lihat nih, 3 blok itu lebih berat dari 20 gram. Kita cari nih kelipatan 3. Karena di 3 blok, kelipatan 3 yang lebih berat dari 20 itu berapa? Ternyata 3 kali 1, 3 kali 2, 6, selanjutnya ada 21 yang lebih berat daripada 20. 21 bagi 7 adalah 3. Kalau kita masukin ke 7, apakah memenuhi syarat yang pertama? Ya, memenuhi syarat yang pertama, karena 7 lebih kecil dari 8. Ya. Dan 7 kali 3 adalah 21 lebih besar dari 20. Gitu cara ininya, ngujinya. Coba kalau 6. 6 memang lebih kecil dari 8. Tapi nggak lebih besar dari ini. Oke, nomor 7. Use the formula Y sama dengan 100 dikurang 100 1 per ditambah T to find the value of Y when T is 9. Kalau T-nya 9, itu maksudnya di situ ya, T-nya adalah 9. Jadi kamu harus ngitung berapa nilai dari 100 min 100 per 1 ditambah Y. Nah, sekarang kita tulis ulang. Kita masukkan kalau T-nya adalah 9. Jadi adalah 100 itu dikurang 100, 1 ditambah 9 kan 10. 100 bagi 10, nolnya aja nilainya 1, jadi 10. 100 dikurang 10 adalah 90. Jadi itu jawabannya. Jawabannya adalah 90. Soal nomor 8. If T is a number between 6 and 9, then T plus 5 is between what two numbers? Kita tinggal masukin jika T adalah nomor di antara 6 dan 9 dan kemudian T ditambah 5 adalah di antara nomor berapa dan nomor berapa. Kita masukin di sini di soal. Oke. 6 dan 9. Kalau T-nya 6, 6 ditambah 5 itu adalah 11. Nah, kalau misalnya T-nya 9, kita hitung 9 ditambah 5 itu adalah 14. Jadi, nomornya di antara 2 itu, di antara 11 dan 14, atau pilih jawaban yang C. Soal nomor 9. Di situ ada perintah gitu. Kerjakan dari pecahan yang ada. 3. Kalau ada pecahan kayak gini dan ada X yang tidak diketahui, kalau saya biasanya itu X-nya saya ganti 1 atau saya ganti 2. Nggak usah ribet-ribet ganti angka yang besar, nanti kita bakal kesusahan sendiri untuk menghitung. Jadi kalau misalnya ini diganti 1, X-nya kita ganti 1 ya. Hasilnya adalah 3 kali 1 per 8. Nah, karena ini tambahan 1/4, kita ganti 1 dulu, jadi 1/2.
yaitu kita cari hasilnya. Ini adalah pecahan tambahan. Kalau tambahan, penyebutnya harus sama. Dilihat ada angka 8 di situ yang paling besar, berarti penyebutnya 8. 3 kali 1, 3. Terus 8 bagi 4, 2, dikali 1 adalah 2. Ditambah 8 dibagi 2 adalah 4, ditambah 1 adalah 4. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Nih, kita tambahkan 3 tambah 2 tambah 4 adalah 9. Per penyebutnya tetap 8. Atau 1 per 8. Oke, itu jawabannya. Kita ke soal nomor 10. What does XY plus 1 means? Apa yang dimaksud XY ditambah 1? Artinya, ingat di situ ada kata-kata add. Add itu artinya tambah, sedangkan multiply itu adalah artinya kali. Kalau tidak ada baca, itu berarti adalah kali. X dan Y tidak ada tanda baca, berarti kali. Ditambah. Berarti di sini adalah X multiply Y plus 1. Nah, yang sesuai dengan bacaan di atas itu adalah yang mana kira-kira? Kalau yang A itu enggak ya, karena ditambah 1 ke Y, jadi jawabannya adalah yang D. Yang pas adalah yang D. Oke? Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Di sini agak ribet, ada kotak-kotak di situ. Di situ dijelaskan bahwa red tiles berarti ada kotak merah dan black tiles atau disimbolkan dengan R dan B. Red adalah R atau merah, B adalah black atau hitam. Nah, ada 3 dikali 3 kotak, 1 hitam di tengah dan 8 merah di kelilingnya. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kotaknya 3, sedangkan contoh yang nomor 2 ada kotaknya 4. Di tengah hitam, di pinggir 4 ada 4 kotak dan di kelilingnya adalah merah. Nah, di tabel selanjutnya, di situ ada tabel yang menjelaskan bahwa kalau dia shape-nya 3, 3 multiplied by 3, jadi kotak hitamnya ada 1, tapi kotak merahnya ada 8, dan jumlahnya ada 9. Intinya gini, intinya yang kotak merah itu hanya di pinggirnya, ya, di pinggirnya sebelah sini, sedangkan yang di tengah-tengah itu adalah hitam. Kita nggak harus buat kotaknya kok, karena kita tahu jumlahnya berapa yang diminta, kayak gitu. Kalau 4 di sini, 4 di kiri, 4 di kanan, terus ada 2, karena kelilingnya harus berjumlah 4 menurun, 4 mendatar, atau yang sebelah kanan dan atas juga bawah. Kalau 7, berarti yang menurunnya 7, yang kiri kanan menurun 7 sama 7, sedangkan yang atas itu ada 5, karena sudah dipakai 1 dengan 1 kiri kanan, dan di bawah juga ada 5. Kita tinggal totalin, ada berapa. 7 tambah 7, 14. 5 tambah 5, 10. Jadi 24, ya. 24 ini yang keliling. Yang keliling itu apa? Simbolnya R, berarti yang red. Oke. Yang red itu ada 24. Jadi kalau di total hasilnya adalah 40. Oh, ini salah. Yang tadi 7 kali 7. Jadi kita pindah ke bawah. Tadi merahnya ada 24, sedangkan yang hitam ada 25. Jadi 24 tambah 25, 49. Sekarang kita cari yang 6. 6 adalah kiri kanannya 6, atas bawahnya pasti 4. Karena 6 dikurang 2. Selalu dikurang